kita manusia ini di samping diberikan kelebihan, tapi pasti masing-masing di antara kita punya kekurangan, kelemahan. Bahkan dipastikan manusia ini pasti pernah berbuat salah, berbuat dosa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Sehingga dosa ini merupakan keniscayaan bagi setiap manusia. Dan Allah sebenarnya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang penting kita manusia ini yang mengaku, yang merasa tidak sempurna dan mempunyai dosa ini senantiasa taba wa aslaha. Kita dianjurkan untuk mengevaluasi dan mengoreksi, bertobat dan untuk memperbaiki diri. Itu yang terpenting bagi kita. Sehingga orang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah atau tidak pernah dosa. Tapi orang baik adalah orang yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri, mengevaluasi, bertobat dan memperbaiki diri. Sehingga istighfar dan bertobat ini merupakan anjuran yang harus senantiasa kita lakukan dalam setiap hari kita. Apalagi dipastikan setiap hari kita pasti berbuat salah, berbuat dosa. At-targhib fil istighfar wa taubah. Ya. Anjuran untuk beristighfar dan bertaubat. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 atau 106 Allah SWT berfirman, qala Allah Ta'ala wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Mohonlah ampun kepada Allah SWT. Sungguhnya Allah SWT ghafurur rahimah, maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat lain disebutkan qala Allah Ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengadab mereka wa anta fihim selagi engkau ada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka, orang-orang yang berbuat salah, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka senantiasa beristighfar pada Allah SWT. Quran surat Al-Anfal ayat 33. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, Quran surat Al-Tahrim ayat 8, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Ini dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, wallahi, ini Rasulullah menyampaikan dengan bersumpah, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, sungguhnya aku pasti beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, fil yaum, dalam satu hari, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali beliau membaca istighfar. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini sangat jelas sekali bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk beristighfar. Dicontohkan oleh Rasulullah, sekelas Rasulullah, yang Rasulullah niki kan dikatakan maksum, dijaga oleh Allah. Rasulullah ini orang yang dijaga oleh Allah SWT, sehingga Rasulullah jauh dari perbuatan maksiat. Sekelas Rasulullah yang dijaga, yang jauh dari perbuatan maksiat saja, beliau sampai
Bersumpah loh ini. Dalam mengabarkan hal ini beliau bersumpah, wallahi demi Allah, la astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah fil yaumi dalam satu hari aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Ini mau nggak dipertanyakan pada diri kita. Kita kalau kalian jenengan dalam satu hari ini beristighfar berapa kali? Kalau saya menarik pelajaran dari hadis Rasulullah SAW ini, berarti minimal 70 kali. Karena di sini ada aksar, lebih dari 70 kali. Minimal kita membaca istighfar 70 kali dalam satu hari. Kinten-kinten kalau Rasulullah katakanlah Rasulullah tetap manusia, pasti mungkin gak ada salah. Kira-kira Rasulullah kali kita kacake pinten Pak, kira-kira dosane Pak. Kalau Rasulullah membaca 70 kali, mestinya kita lebih dari itu. Tapi sudahlah, ini Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, memberikan contoh kepada kita. Ayo kita beristighfar minimal 70 kali. Ini yang alhamdulillah ya, saya juga mendapatkan pengajaran dari guru-guru saya juga seperti itu, sehingga alhamdulillah sampai sekarang ya istiqomah, baca istighfar, bahkan saya punya urutan-urutan istighfar ya, disusun, yang tersusun, jadi ya ada bacaan istighfar kami ada ya. Ini yang kita baca setiap, terutama menjelang subuh. Karena kenapa baca istighfar itu yang bagus itu pas waktu sahur katanya gitu ya. Waktu sahur itu waktu yang bagus untuk membaca istighfar. Ya, walaupun istighfar dibaca kapanpun tidak masalah. Itu istighfar. Ini biasanya kita bacanya. Ini contoh saja yang kami lakukan. Kita lakukan, yang kita berusaha untuk istiqomahkan. Di Astaghfirullahaladzim itu baca Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim sampai 70 kali. Terus baca bacaan astaghfirullah lima ya'lamullah, astaghfirullah kama yuhibbullah. Terus 10 kali astaghfirullah bidzambi subhanallah bihamdi rabbi 10 kali. Ini bacaan yang diijazahkan kepada kami oleh guru-guru kami. Kalau jenengan menghendaki ijazah tersebut, saya bisa memberikan, monggo bisa dibaca. Mungkin akan saya sampaikan saja, terserah mau dibaca monggo. Yang ingin baca, ini istighfar yang biasa kok di situ, tapi banyak. Ada setelah itu kita astaghfirullahaladzim li wali walidayya, kita mengistighfarkan diri kita dan orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya waliman dolamtuhu minal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum al-amwat, dan mengistighfarkan orang-orang yang pernah kami dolimi. Waliman dolamtuhu, dan untuk orang yang pernah aku dolimi. Minal muslimin minal mu'minin wal mu'minat, dari orang-orang mukmin al-ahya minhum al-amwat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Itu ada bacaan gitu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya waliman dolamtuhu minal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum al-amwat. Terus setelah itu astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil muslimin ila yaumiddin waliman dolamnahu minal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum al-amwat. Terus rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Terus ada bacaan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli 27 kali. Terus bacaan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ana ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya 3 kali. Terus baca asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar 10 kali. Terus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna 10 kali. Terus ditutup dengan fi kulli lahdatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyik wa midada kalimati. Itu ada
banyaklah susunan-susunan istighfar yang bisa kita istiqomahkan. Artinya kita harus punya istiqomah membaca istighfar. Karena kita yakin bahwa kita juga istiqomah berbuat dosa. Sehingga istighfarnya juga harus istiqomah. Jangan dosanya istiqomah, istighfarnya gak istiqomah, gak imbang nantinya. Jadi insya Allah akan saya share ke mungkin Abajib, mungkin nanti bisa di print, di template di ruang di monggo mau baca monggo, enggak juga enggak apa-apa. Artinya ini yang kami lakukan atau yang kita lakukan, yang kita istiqomahkan selama ini. Kenapa sih kok kita mencari bacaan-bacaan yang istiqomah ya? Karena kalau hanya sekedar istighfar gitu aja, biasanya kadang-kadang kita sering lupa. Tapi kalau kita sudah mencanangkan istiqomah, ada susunan istighfar, apalagi di situ kan ada istighfar untuk orang tua, istighfar untuk untuk orang-orang yang pernah kita dolimi, dan berbagai macam bentuk sihot atau sihot itu susunan kalimat yang intinya beristighfar semuanya. Intinya beristighfar. Ya guyonnya guru saya, yo istighfar yo jamek astagfirullahaladzim, jamek kutok. Sing macem-macem. Karena apa? Dosamu ya macem-macem. Dosamu macem-macem, dosamu bervariasi. Kon sing seneng istighfar juga bervariasi. Kalau ada sihot itu artinya susunan kalimat istighfar, kan macam-macam ya istighfar. Ini juga termasuk istighfar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga berarti istighfar itu. Itu istighfarnya Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika diturunkan dari surga ke bumi. Terus juga ada istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu juga boleh dijadikan istighfar. Jadi saya itu senang kalau menemui ada sihot istighfar baru. Nah, itu biasanya saya senang. Saya coba untuk mengistiqomahkan. Oh ini ada model kalimat, tapi semuanya istighfar. Masuk sayyidul istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar ya. Dengan insyaallah mudah mencari itu karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sayyidul istighfar itu berarti puncaknya istighfar sudah itu. Ya. Itu kalau bisa jadikan keistiqomahan ya, dibaca setiap hari minimal 3 kali sayyidul istighfar. Terus yang lainnya yang astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara misalnya 70 kali. Terus dan banyak macam-macam ya. Macam-macam sihot istighfar. Ya. Ini bagaimana kita dianjurkan untuk senantiasa beristighfar ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beristighfar ini, bertobat ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Di taubat itu dicintai oleh Allah. Ya. Berarti taubat itu kan berarti kudu dosa. Ya. Jadi kita berdosa itu kita punya peluang untuk dicintai oleh Allah ketika kita mau bertobat. Sampai digambarkan ya, kalau tidak ada orang yang berdosa, kalau tidak ada orang yang berdosa, maka Allah akan menghancurkan bumi ini. Allah akan menghilangkan seluruh makhluk ini yang tidak berdosa ini. Dan Allah akan menciptakan lagi manusia yang berdosa dan beristighfar kepada Allah. Ini ada hadisnya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih." Sampai diawali dengan kalimat sumpah. Walladzi nafsi biyadih itu sumpah. Demi zat yang menggenggam jiwaku. Demi Allah maksudnya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laulam tubnibu, seandainya kalian tidak berdosa. Kalian orang khusyuk-khusyuk, kawan orang dosa belas. La dhahaballahu ta'ala bikum, maka kalian akan disirnahkan oleh Allah SWT. Wala ja'a biqaumin yudnibuna, dan kemudian Allah akan mendatangkan kaum lagi yang yudnibun, yang membuat dosa, yang berbuat dosa. Fayastaghfiruna Allah Ta'ala, kemudian dia memohon ampun kepada Allah SWT, fayughfaru lahum, dan Allah mengampuninya. Jadi sampai seperti itu ya, makanya justru kita orang-orang yang pernah berbuat salah, justru kita orang-orang yang pernah berbuat dosa, ini punya kesempatan dicintai oleh Allah SWT sangat besar. Caranya kita bertaubat. Jadi Gusti Allah seneng kali wong sing kakean dosa terus bertaubat. Ya. Makanya pun dipaido tiang-tiang sing sakniki ahli maksiat niku. Karena calon-calon orang yang dicintai oleh Allah asalkan bertaubat. Jangan sanjangi tiang niku. Wah, sampean niki calon-calon dicintai oleh Allah sampean. Semua sok iya, pokoke sampean gelem taubat. Pokoke sampean gelem taubat suatu saat. Wis tuwuk-tuwukno wis entek-entekno gak apa wis mari ngono atau suatu saat dan taubat. Nah, jenengan kan sakniki kantun tobat tok kak wis tahu ae san ya. Mulai sakniki Pak lho, ngono mulai aku tak maksiat ae aku ngono lho pun. Lah sampun mantun wis biyen ya. Sakniki wayahe to tobat. Bahkan gambaran kesenangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertobat sampai digambarkan kali Rasulullah, diilustrasikan. Wan Anasin bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi afrah. Bagi Allah afrah itu lebih senang, lebih bahagia bitaubati abdihi, dengan taubatnya hambanya. Min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardi falatin. Rawal Bukhari wa Muslim. Gambaran ini ngeten ilustrasi nih Rasulullah. Jenengan insyaallah saged bayangaken. Gusti Allah iku atine luwe seneng kepada orang yang hambanya yang bertobat, melebihi senengnya orang yang waktu di tengah-tengah padang pasir kehilangan tunggangannya sekaligus sama perbekalannya. Mungkin nek kula kalian jenengan mboten saged merasakan Pak nggih. Ya apa wong bepergian di tengah padang pasir kelangan tumpakane sak perbekalane, itu mriko ana panganane, ana minumane. Ya napa kira-kira? Nek jenengan tiang sing nate ten padang pasir niku rek kelangan niku wis padha karo mati aku wis iki wis. Mati wis. Ndak ada harapan. Di tengah padang pasir kelangan tumpakan, kelangan perbekalan di tengah padang pasir, Pak. Niku wis langsung pikirane wis mati aku wis iki. Lho mantun kelangan, lah kok morong goleki terus kepethuk, kira-kira senenge ya napa? Dalam kondisi sudah putus asa, dalam kondisi sudah berpikir dirinya akan mati ciloko, lah kok moro-moro muncul atau kepethuk tunggangan yang sekaligus di situ ada perbekalannya. Senenge gak lumrah. Lho Gusti Allah luwe seneng, lebih seneng timbangane wong sing mengalami seperti itu. Ya ini gambaran saja sebenarnya yang menunjukkan bahwa Allah sangat senang dengan orang-orang yang mau bertaubat. Ya, kalau kita bisa mengajak orang-orang yang ahli maksiat menjadi orang yang bertaubat, Masya Allah, itu luar biasa, menyenangkan, membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu termasuk abah saya itu termasuk dulu ikhtiarnya itu yang ngerangkul golongane arek-arek embongan itu, Pak.
Nah, abah saya itu saking kepinginnya anak-anak ini bertobat. Ini yang saya lihat dari bagaimana cara pendekatan beliau. Jadi ya, warek seneng-senengane mendem-mendem itu Pak dulu dikumpulkan sama abah saya. Abah saya cuma minta gini dok, setiap Ahad malam Senin. Itu sampai ngomong gini, rek pokoknya rek minggu malam Senin aku jaluk waktumu minggu malam Senin tok. Wis minggu malam Senin ojo ngombe. Tak siapno kopi, panganan, sembarang wis tak siapno. Aku mek njaluk minggu malam Senin tok. Meneh ngombe meneh gak apa-apa wis sak karepmu. Jadi gak dilarang langsung ndak. Meneh ngombe meneh sak karepmu wis. Pokoke minggu malam Senin tok. Dan memang disenengkan sama abah saya. Kadang pin mangan apa takonono, kancamu anu pin don iki yo wis kek dhuwit. Wis masak-masak dhewe mangan-mangano. Wis kayak kopi sak njaluke diparingi. Rokok niku wis bok wis rokok niku. Sedah sedut pokoke malam Senin, Minggu malam Senin. Ojo ngombe. Melok aku ngobrol jagongan wis pokoknya jagongan. Kadang sama bahasa dijak sekak sama yang gelem sekak. Wis pokoknya dijak swantai sambil kanan ceritani. Nanti malam dijak dipetengi lampune, terus dijak sholat ya dengan bahasa beliau ya dijak nangis lah. Beliau saya masih ingat beliau enggak membaca yang ya dengan bahasa Jawa, ya Allah sebenarnya sing akeh Gusti kula niki ngeten Gusti, ono sing nangis gitu ya. Ya cuma gitu tok sederhana bahasanya. Besok ya benar, besok itu banyak yang wis kembali ke habitatnya wis ngombe meneh gitu. Tapi setiap hari Minggu malam Senin tok. Akhirnya tidak lama mereka biasanya sudah merasakan. Akhirnya ngomong ke orang tua saya, manggil Buya, misalnya mboten Minggu malam Senin tok kula ten mriki yang salah klesetan iya wis sakarepmu wis iku tak siapno beras ana ndek kono nek kepengin njaluk lawu kok nang kene dapure pondok njaluk apa wis akeh wis sakarepmu. Akhirnya mereka merasa nyaman, akhirnya jadi setengah tempat pelarian, tempat klesetan. Ya. Ini salah satu ikhtiar beliau, bagaimana beliau itu merangkul anak-anak yang ya kalau bahasa kerennya pendosa itu wis arek-arek embongan sing wis ya. Sampai ada yang bercerita kepada saya ya, waktu itu ke abah saya itu ngomong, ya kula sedina salat sepisan nang salah. Abah saya oleh gak apa. Salat apa sing awakmu iso? Kula maghrib, kira-kira maghrib kula saged. Liyane mboten saged kula. Ya wis gak apa-apa. Itu kalau bahasa fikih itu abah saya murtad itu. Ngomong salat sepisan tok angsal. Padahal sholat yang wajib adalah 5 waktu. Ini mengatakan, enggak apa-apa. Itu bahasa fikih murtad. Tapi ini manhaj dakwah. Ini bahasa dakwah. Bahasa dakwah. Akhirnya dia melakukan sholat hanya maghrib tok. Tapi setelah maghrib dilungkaskan isya. Apalagi maghribnya rada mepet atau telat deh itu. Jadi mari salam dilungkas isya. Akhirnya ngomong, ya. Kulo sakniki kali isya. Lho apa? Lah kulo sik tas salam terus isya. Ya maghribmu kari yang jenenge mesti ae. Maghrib mepet isya. Tapi enggak apa. Oh ya alhamdulillah wis. Loh, ini tidak berjalan lama, enggak sampai berbulan-bulan. Berapa minggu gitu ya. Niku dia sudah merasakan nikmatnya sholat. Ya. Akhirnya setiap krungu adzan itu hatinya bergetar. Seperti kudu nang masjid karena dia sudah merasakan nikmatnya sholat. Akhirnya tidak sampai berbulan-bulan datang ke abah saya sambil menangis. Alhamdulillah ya, kalau sampai 5 waktu saat ini. Oh ya alhamdulillah.
Ya wis sing istiqomah le. Sing istiqomah. Loh, seperti itu pendekatan beliau itu sangat apa ya jenengan nek kepengin semerap ceritane teng Kidul Pasar niku banyak ceritanya. Macam-macam teman anak-anak yang didekati, yang diajak untuk bertobat, tapi dengan cara yang tidak frontal, dengan cara yang halus. Kadang-kadang seperti ini. Di beliau itu nom-noman cangkruan itu dindeki diuncali rokok. Nerek ngobrol kan rokoke sepet, njali rokok ditinggal. Tinggal. Kapan lagi dilewati diuncali rokok meneh. Terus diundakno. Wis mangan arek. Dereng ya. Golek mangan. Ada yang nggawe celana pendek, ono sing macam-macam. Anu piye? Rung tak nang warung lapo nek sarungan. Enggak. Dijak marung anak-anak itu. Dijak marung mari mangan dibalekno meneh. Akhirnya mereka iki rek canguk-canguk sarungan ae. Kok pas ono Gus Yuti liwat kok dijak marung gak sungkan iki katokan are. Akhirnya gelem sarungan mbek ngenteni. Padahal belum tentu diparani. Nah, suatu saat diparani, ketok sarungan dijak ngaji sama Abah saya. Ngaji ya, melok ngaji. Seneng rek melok ngaji itu ya. Ya disuguhi macam-macam mulut dikei berkat. Ya. Akhirnya dari situ mereka mengenal dan Buya tidak mengajak, sholat enggak gitu di Jarno. Ya, kadang Buya sholat di Jarno. Akhirnya sungkan melok sholat dewi. Jadi seperti itu. Begitu dengan pelan-pelan tapi pasti akhirnya banyak anak-anak yang dulu beliau termasuk terkenal yang bisa merangkul anak-anak jalanan, ya, anak-anak berandalan bahkan mantan-mantan narapidana yang mau bertobat. Nah, beliau ya yang pasti tahu tentang dalil-dalil ini bahwa justru anak-anak yang sekarang ahli maksiat ini adalah calon-calon orang yang dicintai oleh Allah asalkan mereka mau bertobat. Sehingga bagaimana kita mencari cara untuk mendekati mereka, untuk merangsang mereka, untuk mendorong mereka untuk mau bertobat. Itu masuk jenengan mungkin ke majelis kami, insyaallah nek Selasa ngeten iki wonten majelis yang rata-rata anak-anak muda nggih. Majelis ini sudah berjalan 20 tahunan Pak. Ya alhamdulillah masih istiqomah. Itu banyak juga anak-anak yang nggih punten mantan bisa rek ngoten-ngoten niku lah. Ya alhamdulillah mereka mau ngaji, mau bertaubat dan mau memperbaiki diri. Iki bahkan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampai memberikan satu gambaran ya bahwa dengan istighfar saja orang ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun keinginannya. Sampai Rasulullah bersabda, "Mal lazimal istighfar." Barang siapa yang melazimkan, yang mengistiqomahkan atau yang melanggengkan istighfar, ya, istiqomah dalam beristighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan menghibur di saat dia terkena musibah atau di saat dia susah. Ya. Allah akan menghiburnya di saat dia susah dan Allah akan memberikan jalan keluar di saat dia mempunyai masalah dan Allah akan memberikan rezeki di luar yang disangka-sangka. Bahkan ada ayat lain mengatakan bahwa dengan kita sibuk beristighfar, Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan tanpa kita minta. Makanya Syekh
Hasan Basri ini ketika ditanya atau dimintai nasihat oleh umat pada saat itu, kita tahu Syekh Hasan Basri ini termasuk ulama besar di zamannya, jadi beliau ulama Kairo ya dari Mesir. Itu ketika didatangi kali umat, ya Syekh, saya ini punya masalah seperti ini, apa yang harus saya baca, apa yang harus saya lakukan? Beliau cuma perbanyak baca istighfar. Nanti ada lagi permasalahan yang lain atau hajat apa yang harus saya baca, ya saya perbanyak baca istighfar. Pokoknya semua itu dijawab dengan perbanyak baca istighfar. Apapun masalahnya, baca apa ini ya saya punya masalah ini. Wis akeh-akeh istighfar wis. Sampai santri-santrinya itu bertanya, ya Syekh, kok nggak ada bacaan lain sih? Kok kabeh wong minta bacaan ke jenengan dengan berbagai macam permasalahan, kok kabeh istighfar? Beliau jawabnya dengan hadisnya Rasulullah. Kamu tidak ingat dengan hadisnya Rasulullah? Barang siapa yang banyak beristighfar, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya dengan diganti dengan kegembiraan. Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahannya. Allah akan memberikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Lah iku lak kabeh wong-wong iki lak mek redaksine tok macem-macem. Tapi ya intinya kan wong sumpek, wong duwe hajat, wong rezekine cupet, paling seneng nggenku wis mek ngono-ngono tok iku. Ya iku jawabane ya istighfar iku wis, kan liyane. Jadi hanya ketika kita punya permasalahan ya, ketika kita punya hajat, bahkan mungkin ketika kita merasa akhir-akhir ini ekonomi kok rodok seret sih, nah itu resepnya baca istighfar sebanyak-banyaknya. Ya wis gak usah dihitung lah istighfar iki wis. Entah dengan kalimat astagfirullahaladzim atau tambah lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, monggo ya, dengan istighfar istighfarnya Nabi Adam Ibu Hawa, Rabbana dzalamna anfusana illam taghfir lana, monggo. Pakai istighfarnya yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, monggo. Pakai sayyidul istighfar, terserah, pokoknya banyak-banyak membaca istighfar. Bahkan dengan kita beristighfar, banyak keinginan-keinginan kita yang kita tidak perlu sudah menyampaikan kepada Allah, ya Allah saya kepingin ini, ya Allah cita-cita saya ini, ya Allah harapan saya ini, tidak usah disampaikan ya. Perbanyak bahasa istighfar, Allah akan memberi. Kan Allah tahu apa yang kita inginkan, Allah tahu apa yang kita harapkan. Kita masih mboten ngomong kalau Gusti Allah menerapkan keinginan kita, harapan kita. Ya Allah, kula gak ada masalah, kula sumpah Gusti lo, Allah ngerti kok. Jangankan Allah, kita aja ngerti kok nek ono ndonga masalah iku. Cuman kok ketok ruwet ngono ketok aneh lho, sing duwe masalah. Wong sing duwe masalah, orang lain itu bisa merasakan apa maneh Gusti Allah. Jadi sampai dikatakan bahwa ketika kita menyibukkan kita untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan oleh Allah melebihi orang yang minta-minta. Sampai ini wonten ceritane niki, wonten hikayat. Ini terjadi pada Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal ini orang top zaman itu kan, ulama besar zaman itu. Nah, ini ceritanya beliau Imam Ahmad bin Hambal ini mau melakukan perjalanan ke satu tempat, saya lupa nama tempatnya, tapi disebutkan dalam kitab itu. Tapi kok moro-moro Imam Ahmad bin Hambal kepingin kerentek ke tempat yang lain, ke kota lain. Misalnya wis kate mlaku wis kate nang kene di Surabaya Loh, di tengah-tengah perjalanan, aku kok kepinang Pasuruan sih gak ono gaene. Moro-moro menggok nang Pasuruan tanpa sebab, tanpa alasan. Beliau pergi ke satu tempat yang tidak dituju sebenarnya. Tapi beliau ingin ke sana. Sesampainya di sana, terus beliau masuk masjid. Habis sholat, namanya musafir, capek. Beliau ini plesetan gitu. Beliau mau istirahat di masjid. Lah, saat itu marbotnya ya enggak tahu apa penyebabnya, walhasil di masjid itu peraturannya enggak boleh tidur di masjid. Diusir.
Pak Wek, sudah sepuh orang ini. Mbah, tidak boleh nginep di sini, tidak boleh tidur di sini, saman keluar. Loh, saya ini musafir, gak peduli sama musafir, pokoknya saman keluar. Masjid ini tidak boleh pakai tidur. Hanya keluar ke teras. Loh, kok masih di sini? Loh kan di teras. Enggak, pokoknya teras, banding jeruk, pokoknya kali turun di masjid ini. Saman kudu ngalih. Sampai terusir. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengaku. Ya aku ini musafir. Aku ini yo ulama. Kon kenal Ahmad bin Hanbal lah. Wis sama nejo ngarang-ngarang wis. Atasnya kepinturu. Dek kene ae katik ngaku-ngaku ulama. Wis gak wis pokoknya ngalih pokoknya. Pokoknya diusir secara tidak terhormat. Nah, terus ada tukang roti yang rumahnya di samping masjid. Melihat kondisi itu terus diparani niku sinten Imam Ahmad bin Hanbal. Pak tua atau Mbah. Purun nginep ten griya kula. Ya timbangane ndek embong ya gak apa-apa wis Pak wis. Iki pun monggo nginep nggen kula. Tapi omah kula nggih niku gak pati gedhe, sempit omah kula. Ya wis gak apa-apa wis. Akhirnya nginep di situ. Imam Ahmad bin Hanbal nginep di situ. Ya. Nginep, dia itu tukang roti. Sehingga waktu malam dia tidak tidur, ngadon roti. Ngadon roti karena jenengan nate ke mana, ke Mekah, Madinah, umrah atau haji. Mungkin jenengan kenal dengan roti tamis nggih. Pagi-pagi biasanya ono wong nggo roti tumpukan, gawe sarapan. Memang itu sarapannya wong kono. Jadi roti itu memang roti untuk sarapan, namanya tamis ya atau khubus. Ini jual khubus, roti untuk sarapan sehingga diadon malam hari. Lah, ketika mengadon gini ini lisannya pengadon ini, lisannya tukang roti ini selalu bergerak. Diperhatikan terus sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kok mulai mau tak delok iku wong iki ya ngomong ambek aku, tapi setelah ngomong kalau ndak ngomong dia bergerak terus. Mau copo? Ini ditanya, Pak, sampean maca napa sih iku? Kok kula delok lisan sampean niku umi-umi mulai mau. Tak pernah berhenti umi-umi. Ngobrol dengan saya terus di sela-sela itu sampean kula niki seneng maca istighfar. Kula niki seneng maca istighfar. Terus ditangleti kali Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang Anda dapatkan kira-kira dari banyaknya baca istighfar ini? Alhamdulillah. Sedaya keinginan kula keturutan. Kula niki duwe krentek durung njaluk niku wis keturutan. Mek karek siji tok sing dereng keturutan. Apa sing durung keturutan? Kula kepingin ketemu ambek Imam Ahmad bin Hanbal. Kula kepingin ketemu Ahmad bin Hanbal. Niku ulama besar. Kula kepingin ketemu Ahmad bin Hanbal. Langsung Ahmad bin Hanbal ya, Syekh Ahmad bin Hanbal ini langsung astagfirullahaladzim la haula wal dadi aku gano-gani rene gara-gara istighfarmu kan. Aku dituntun ambek Gusti Allah, aku sampai diusir ambek marbot masjid, terus nginep di omahmu gara-gara istighfarmu, nuruti awakmu iki Gusti Allah iki. Wong aku rencanane nang kene Surabaya sejebus Pasuruan. Iki gara-gara nuruti wong siji niki. Karena napa? Tiyang niki seneng istighfar lah. Dia punya keinginan kepingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal sing jadi kurban. Jadi dia enggak sampai Gusti Allah. Ya enggak tahu Imam Ahmad bin Hanbal ini cerita ini disampaikan dalam kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau menerangkan tentang fadilah istighfar. Itu sampai beliau pernah menjadi kurban orang. Saking kuatnya istighfar, imam itu kalah ambek tukang roti. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal ini punya rencana keluar nang Surabaya, iso ganok gaene atine dikrentekno nang kene Pasuruan hanya untuk memenuhi keinginan tukang roti sing gaenane istighfar ini. Itu makanya dari hikayat ini ya, dari pelajaran-pelajaran tadi sebenarnya istighfar ini bisa kita jadikan sarana media kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sampai dulu pernah Sayyidina Umar memimpin sholat istisqa. Sholat istisqa itu berarti sholat minta hujan.
Nah, waktu itu musim kering, nggak hujan-hujan. Akhirnya sholat istisqa. Nah, dalam sholat istisqa ini beliau berkhutbah. Dalam khutbahnya ini mengajak orang untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah. Pokoknya isinya itu istighfar, istaghfiru rabbakum, istaghfirullah. Ayo mohonlah ampun kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, tubu ilallah. Pokoknya ngejak niku tok mawon. Sampai kali umat setengah diprotes. Nah, Imam, ya Amirul Mukminin, kenapa dari tadi khutbahnya kok isinya ngejak istighfar tok ae? Kan ini istisqa, ini kan minta hujan. Ya. Sayyidina Umar menjawab, wis gak usah khawatir. Pokoknya tobatmu diterima ambek Gusti Allah, apa yang kamu butuhkan akan diturunkan oleh Allah, termasuk hujan dan lain-lain. Jadi masuk kon gak jaluk ya Allah, minta hujan ya Allah, ini kekeringan Gusti Allah roh kok. Gusti Allah roh rek dikene durung hujan, Gusti Allah roh rek dikene kekeringan, Gusti Allah roh rek awakmu ngelak, rek awakmu butuh banyu. Wis gak usah njaluk, istighfar ae, engko Allah yang menurunkan semuanya. Ini juga merupakan sebuah gambaran tentang fadilah istighfar. Jadi saya coba nggih saja akan kita ini sarana medianya kan gampang nggih. Ada cita-cita, ada keinginan, ada harapan, wis perbanyak istighfar. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu an qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid wattiba'il janaiz wa tashmitil atis wa ibraril muksim wa nasril madlum wa ijabatid da'i wa ifsa'is salam, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Amarona Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk apa? Bi'iyadatil marid, untuk nyambangi orang sakit. Nyambangi orang sakit. Wattiba'il janaiz, dan mengikuti jenazah. Ya, mengikuti jenazah, artinya mengikuti jenazah ini yaitu merawat jenazah mulai awal sampai akhir. Wa tasmitil atis, dan mendoakan orang yang bersin. Yang bersin kan bersin terus alhamdulillah, kita dianjurkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Terus yang didoakan yarhamukumullah jawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Nah, ini apa? Anjuran ya, saling mendoakan. Wa ibraril muksim, ya, dan apa? Melaksanakan sumpah, ya. Wa nasril madlum, menolong orang yang dizalimi, wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan, ya. Wa ifsa'is salam, dan menyebarkan salam. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah para bapak ibu saudara jamaah yang saya hormati, anjuran untuk beristighfar, bertobat kepada Allah SWT. Oke, semoga dari bahasan ini kita bertambah istiqomah untuk senantiasa beristighfar, bertobat kepada Allah SWT, dan semoga kelak ajal menjemput kita dalam kondisi iman Islam husnul khatimah, dan diterima taubat kita dari Allah SWT, diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Katan ingkang saged kula sampaikan mugi-mugi bermanfaat, kirang langkungipun yen agungi pangapunten, wallahu a'lam bishawab, wa'alafu minkum, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah